Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun sekarang sedang di malam hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjis Ramadan dengan NIM 0924090339, jurusan Teknik Industri. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek UAS dengan judul Geostrategi Indonesia. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Baik, sekarang kita berada di sesi tanya dan ini di samping saya ada pertanyaan kita, itu bernama. Saya Raffi Permana Putra dari Teknik Industri. Oke, siap. Langsung aja pertanyaannya. Ini saya ingin bertanya, geostrategi didasarkan pada kondisi apa dan apa dasar penyusunan geostrategi di Indonesia? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan pertama. Kita sambung dulu. Boleh lanjut pertanyaannya? Nah, di sini saya juga ada pertanyaan kedua, yaitu kenapa sih Indonesia itu harus ikut serta dalam posisi silang geografis? Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Iya, boleh. Nah, yang ketiga, apakah geostrategi, ideologi, dan politik itu penting bagi kita? Baik, atas pertanyaannya saya akan jawabnya di video tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya akan menjelaskan sedikit geostrategi Indonesia. Di video ini membahas tentang geostrategi sebagai kebijakan negara yang memanfaatkan posisi geografis untuk mencapai tujuan nasional. Ini bukan sekedar strategi militer, tapi mencakup pendekatan menyeluruh demi ketahanan nasional di berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, saya akan menjelaskan secara detail poin-poin penting. Baik, pertama, geostrategi didasarkan pada kondisi dan tantangan wilayah Indonesia yang luas dan strategis. 2. Tujuannya menjaga keutuhan NKRI, memperkuat identitas nasional, dan menciptakan stabilitas. 3. Sarana pelaksanaannya, pembangunannya, wilayah diplomasi internasional, pertahanan, dan pendidikan kewarganegaraan. 4. Geostrategi menjadi kebagian dari upaya ketahanan nasional, di mana setiap warga negaranya berperan aktif. Geostrategi Indonesia bukan hanya urusan pemerintah saja, tapi melibatkan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kedaulatan dan memanfaatkan letak geografis demi kemajuan bersama. Geostrategi merupakan kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan menggunakan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografisnya di negara. Negara Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua Asia dan Australia dan dua benua Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia berada pada posisi strategis karena letaknya merupakan jalur perdagangan. Dasar ideologi menyusunan geostrategi Indonesia adalah Pancasila. Dalam hal ini, geostrategi Indonesia merupakan pelaksanaan geopolitik untuk mencapai tujuan sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi dikembangkan dengan berdasarkan Pancasila sehingga tidak mengandung unsur ekstremisme, pelunasan kekuasaan negara, dan kekerasan. Landasan geostrategi dalam geopolitik tak hanya posisi silang negara Indonesia, tetapi juga aspek-aspek kehidupan nasional antara lain. 1. Demografis. Kondisi kedapatan penduduk Indonesia yang cenderung terkonsentrasi di Jawa, sedangkan penduduk yang sedikit
terdapat di Indonesia bagian timur. Indonesia, bangsa Indonesia di ideologi Pancasila yang mengakomodir keberagaman cenderung moderat, bukan ekstrim, liberalisme maupun komunisme. Oke, baik. Yang ketiga, politik. Sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berbasis keluargaan dan gotong royong, bukan demokrasi liberal atau barat yang berbasis kompetisi. 4. Ekonomi perekonomian Indonesia disusun berdasarkan usaha bersama dalam sistem kompresi untuk menghadang eksploitasi kapitalisme liberal. 5. Sosial masyarakat Indonesia mengedepankan kepentingan sosial dan bangsa dibandingkan kepentingan individu ataupun kelompok. Yang keenam, budaya Indonesia memiliki budaya ketimuran yang memegang kuat unsur etika dan moral. Dan yang ketujuh, pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Sistem HANKAM Indonesia berdasarkan pada geografis Indonesia maritim. Dalam posisi silang geografis, negara Indonesia menjadi lain lintas kekuatan dari luar dan pengaruh dari luar yang mudah masuk. Negara harus ikut serta dalam mengatur lalu lintas kekuatan tersebut. Kondisi ini menentukan Indonesia untuk mampu menciptakan kekuatan sakrifugal, yaitu kekuatan fisik dan mental yang mampu mengubah kekuatan dari luar menjadi kekuatan nasional serta tidak bersifat ekspansif. Akses alami terdiri dari posisi dalam lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Indonesia merupakan negara kepulauan dalam arti bentuk geografis yang terbatas pada ranah hukum internasional ke dalam kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Keluar merupakan keterhubungan dengan lingkungan internasional yang bersifat kawasan maupun global. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam suatu negara berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya alam akan berkembang sumber daya manusianya. Penduduknya turut berkembang. Kekayaan alamnya suatu negara mencakup potensi alam, bumi, laut, dan udara yang berada di wilayah kekuasaan negara. Kekayaan alam terdiri dari kekayaan flora dan fauna yang bisa diperbarui serta kekayaan mineral yang tidak dapat diperbarui. Dalam hal kepentingan nasional, kekayaan alam harus bisa diolah dalam dimanfaatkan oleh kemampuan bangsa sendiri, baik dari modal dalam negeri yang dominan maupun tenaga kerja ahli. Dengan begitu, keuntungan lebih besar akan bisa didapatkan oleh ekonomi dalam negeri. Masalah yang bisa muncul dalam geostrategi terkait kondisi alam, yakni tergantungan pengolahan sumber daya alam antar negara serta distribusi yang tidak merata. Sedangkan di sisi sumber daya manusia mengelola sumber daya alam memerlukan ilmu yang terteknologi, kesadaran yang membangun, dan kebijaksanaan yang rasional perihal kependudukan dan lingkungan hidup. Pengolahan dan memanfaatkan sumber daya alam harus dilaksanakan berdasarkan 3 asas, yakni yang pertama, asas maksimal. Sumber daya alam harus dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk pembangunan yang
merata dan menjaga keseimbangan antar daerah. 2. Antar lestari. Kebijaksanaan yang pengolahannya sumber daya alamnya HAMS ramah lingkungan agar tidak menginginkan generasi mendatang dan dapat dimanfaatkan selama mungkin gitu. Oke, yang ketiga, asas daya saing. Asas daya alam HAMS dimanfaatkan sebagai acara atau cara untuk memaklumkan dan mesejahterakan rakyat serta mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Oke, berdasarkan asas-asas tersebut, maka setiap bangsa harus menyusun pola pengolahan sumber daya alam, mengembangkan ilmu dan teknologi, memanfaatkan sumber daya alam, membina kesadaran dan kepentingan nasional terkait memanfaatkan sumber daya alam, menyusun program pembangunan yang selaras, seimbang, dan berkelanjutan, mengandalkan modal yang cukup untuk pengolahan sumber daya alam, serta menciptakan daya beli yang cukup. Daya konteks Indonesia, sumber daya alam Indonesia sangatlah berlimpah, baik flora, fauna, maupun mineral. Namun, Indonesia masih kurang modal dalam negeri, serta kurang keterampilan sehingga kurang maksimal dalam sumber daya alam. Hal ini membuat Indonesia membutuhkan bantuan dari luar negeri. Meskipun begitu, pemerintah turut membuat peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasional. Di sisi sumber daya manusia, Indonesia memiliki potensi yang mampu dan kemampuan penduduk yang besar, yakni jumlah penduduk, komposisi penduduk, serta distribusi penduduk. Jumlah penduduk merupakan keseluruhan jumlah manusia yang mendiami suatu wilayah, biasanya diketahui melalui sensus penduduk secara berkala. Komposisi penduduk merupakan susunan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti usia, jenis kelamin, mata pencariannya, atau pendidikannya. Sedangkan distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk di daerah-daerah dalam suatu wilayah negara. Pertumbuhan penduduk di atau satu sisi menambahkan angkatan kerja atau tenaga kerja yang jika diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja bisa menjadi peningkatan kapasitas penduduk. Di sisi lain, jika pertumbuhan penduduk tidak serta dengan peningkatan kualitas atau keterampilan serta kurang tersedia lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran, masalah-masalah sosial, serta pelambatan ekonomi. Dalam sosial posisi penduduk, faktor yang mempengaruhi faktor-faktor kelahiran yang menumbuhkan penduduk golongan muda. Dalam hal ini, penduduk usia muda akan bersifat dimanfaatkan dengan penambahan fasilitas pendidik yang menyediakan lapangan kerja. Sedangkan distribusi penduduk adalah soal bagaimana mendistribusikan kesejahteraan yang merata sekaligus memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan. Orang biasanya ingin bertempat tinggal di daerah ekonomi strategis. Akibatnya terjadi konsentrasi. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Akibatnya akan terjadi konsentrasi penduduk di kota-kota besar. Untuk mengatasi persoalan distribusi, pemerintah melakukan berbagai cara, antara lain melakukan program
transmigrasi, pusat-pusat pengembangan, dan pusat-pusat industri. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara peningkatan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan penyebaran penduduk yang merata. Baik, akan kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Tadi bertanya, apakah geostrategi, ideologi, dan politik itu penting? Ideologi dan politik penting perannya dalam geostrategi. Ideologi bersifat aksasi, dan sedangkan politik merupakan kebijakan dalam pelaksanaan ideologi dalam suatu waktu dan tepat. Dalam hal ini, politik negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila dengan karakter kebersamaan dan kekeluargaan. Akses ideologi dalam geostrategi ditunjukkan untuk mengatasi berbagai pengaruh dan paham negara dari luar maupun dalam. Pancasila menjadi ideologi nasional yang turut mendasari kondisi mental masyarakat Indonesia serta menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila mempunyai kemampuan dalam menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional serta bisa menangkal ideologi dan nilai-nilai dari luar yang buruk yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Penerapan ideologi Pancasila akan menentukan arah politik negara Indonesia serta tujuan bernegara yang diwujudkan dalam konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya. Geostrategi Indonesia terwujud dalam kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sedangkan aspek politik dalam geostrategi ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan dan ancaman kehidupan masyarakat. Kehidupan politik bangsa Indonesia menganut paham demokrasi dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang memiliki kemampuan untuk memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Stabilitas politik merupakan strategi politik dalam negara yang memperhatikan keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan inisiatif pemerintah. Baik, pewujudan strategi politik dalam negeri yakni yang pertama, sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 1945. Yang kedua, mekanisme politik demokrasi yang memungkinkannya adanya perbedaannya pendapat yang beretika dan berdasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, kepemimpinan nasional yang mampu mengakomodasi beragam aspirasi yang hidup di masyarakat dengan tepat berada dalam lingkup pandangan hidup Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, adanya komunikasi timbal balik yang dinamis dan produktif antara masyarakat dan pemerintah, serta antara kelompok dan golongan masyarakat demi mencapai tujuan nasional. Dalam hal geostrategi politik luar negeri, negara Indonesia menganut politik bebas aktif yang dilaksanakan berdasarkan 1. Kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan. 2. Menentang segala bentuk imperialisme dan kolonisme. Turut berusaha mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Meningkatkan citra positif Indonesia di
kaca internasional dan mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, membina persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara. Baik, sekian presentasi dari saya atau proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.